Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk semua teman-temanku peserta Diklatser CPNS golongan 3 angkatan 11 PPSDM Regional Yogyakarta. Yang saya hormati Ketua PPSDM Regional Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Penguji serta Ibu Coach dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkanlah pada pagi yang penuh barokah ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi yang telah saya buat. Semoga aktualisasi ini bermanfaat bagi kita semua. Laporan aktualisasi yang saya buat menggunakan judul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 6, tema tokoh dan penemuan melalui metode didik hibur, modul sedap pada SD Negeri Plososari 2, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Nama saya adalah Nuruz Zakiah, lahir di Pasuruan 17 Oktober 1990 dan merupakan peserta golongan 3 Angkatan 11 Diklatser CPNS tahun 2020. Mengapa saya menggunakan judul tersebut? Judul tersebut dilatar belakangi karena minimnya fasilitas pembelajaran daring sehingga menyebabkan hasil belajar siswa kelas 6 SDN Plososari 2 menjadi menurun, di mana hal itu dibuktikan dari banyaknya siswa, 29 siswa, yang mana hanya 6 siswa saja yang aktif dalam pembelajaran daring, atau 20% siswa saja. Tujuan dan manfaat pembuatan laporan aktualisasi ini adalah, yang pertama, meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran selama PJJ. Yang kedua, yaitu memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran selama PJJ. Yang ketiga, yaitu meningkatkan nilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran selama PJJ. Ruang lingkup aktualisasi, yaitu dilaksanakan pada tanggal 18 September sampai dengan 1 November 2020, di mana aktualisasi dilakukan di SD tempat penulis, yaitu SD Negeri Plososari 2, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Dalam aktualisasi terdapat 9 kegiatan. Profil lembaga. SDN Plososari adalah SD dengan status negeri yang mana memiliki kepala sekolah bernama Ibu Haja Sulastri SPD. Letak dari SDN Plososari 2 yaitu terletak di Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, di mana dalam SD tersebut terdapat 9 orang guru, tenaga admin 1 orang, dan PPSD 1 orang. Jumlah total siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 adalah 194 siswa. SDN Plososari 2 memiliki visi unggul dalam prestasi, berbudaya, dan berakhlak mulia, di mana misi dari SDN Plososari 2 yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidik yang berorientasi pada pembentukan watak pendidik, peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, cerdas, disiplin, berbudaya, sehat jasmani, dan rohani. 3. Meningkatkan motivasi dan semangat berprestasi secara intensif, baik bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 4. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan untuk mewujudkan pembaharuan pembangunan pendidikan. Rancangan aktualisasi. Aktualisasi yang dilakukan terdiri dari 9 tahap, di mana tahap pertama dimulai dari konsultasi dan diskusi dengan mentor, yang dimulai pada tanggal 7 September 2020 hingga tahap ke-9, yaitu pengumpulan post-test dan angket serta evaluasi pembelajaran dengan menggunakan modul, yang diakhiri pada tanggal 12 Oktober tahun 2020. Tahap pertama, konsultasi dan diskusi dengan mentor,
Di sini penulis melakukan 4 kali konsultasi secara tatap muka dengan menggunakan protokoler kesehatan yang ketat, di mana konsultasi pertama dilakukan pada tanggal 7 September 2020 dengan output yaitu persetujuan rancangan aktualisasi yang akan dibuat, saran dan masukan terkait tahapan kegiatan, dan terciptanya kesepakatan pelaksanaan inovasi pemecahan isu. Konsultasi kedua, persetujuan judul aktualisasi dan persetujuan jadwal aktualisasi yang sudah dipaparkan oleh penulis kepada mentor. Konsultasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober tahun 2020, di mana outputnya yaitu saran dan masukan untuk perbaikan bab 1 sampai dengan bab 5. Konsultasi ketiga ini konsultasi setelah kegiatan aktualisasi. Sementara konsultasi keempat yaitu penyerahan hasil revisi bab 1 hingga dengan bab 5. Bukti dari kegiatan pertama yaitu adanya notulensi kegiatan konsultasi, surat persetujuan mentor, dan lembar konsultasi, serta foto-foto kegiatan. Konsultasi dan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dilaksanakan pada tanggal 12 September tahun 2020, di mana tahapan kegiatannya yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru terkait isu yang diangkat dan gagasan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu memaparkan rancangan aktualisasi serta jadwal yang akan dilakukan oleh penulis, di mana outputnya adalah disetujuinya isu serta gagasan pemecahan masalah oleh kepala sekolah beserta rekan-rekan guru, serta disetujuinya rancangan aktualisasi serta jadwal kegiatan aktualisasi, di mana bukti capaian kegiatan tersebut yaitu adanya notulen serta daftar hadir rapat Dewan Guru. Tahapan ketiga yaitu analisis materi pokok, di mana di sini pelaksanaan dilakukan pada tanggal 15 September tahun 2020. Tahapan pelaksanaan pertama yaitu menentukan waktu pemberian modul serta menentukan materi yang akan diajarkan dalam modul. Output yang didapat yaitu ditetapkannya waktu pemberian modul serta ditetapkannya materi pokok yang akan diajarkan dalam modul. Bukti capaian kegiatan yaitu program semester dan jadwal pelajaran, di mana modul yang dibuat sesuai dengan jadwal yang berlaku pada hari itu serta sesuai dengan program semester yang telah dibuat oleh guru sebelumnya. Kedua, dan soal pretest. Mengapa modul ini dinamakan dengan modul sedap? Dan kemudian, apa yang dimaksud dengan metode didik hibur? Metode didik hibur adalah metode pembelajaran di mana menekankan pada pembelajaran yang mendidik dan menghibur, sehingga peserta menjadi aktif selama pembelajaran. Metode didik hibur ini menekankan pada pemberian kegiatan yang menyenangkan seperti pemberian permainan dan sebagainya, di mana dalam modul yang telah dibuat ada beberapa permainan seperti menyocokkan kata, menarik garis, tempel-menempel, dan sebagainya. Diharapkan dengan penggunaan modul sedap ini, siswa-siswa menjadi bersemangat selama pembelajaran dari rumah. Lalu mengapa modulnya diberi nama dengan modul sedap? Sedap sendiri berasal dari kepanjangan senang mendapat pelajaran, di mana di sini penulis mengharapkan ketika para siswa mendapatkan modul sedap ini, mereka akan merasa bahagia ketika memperoleh pelajaran. Yang kedua, yaitu sedap biasanya diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan makanan, di mana makanan tersebut adalah hal pokok atau kebutuhan pokok dari manusia. Sehingga penulis juga menginginkan pembelajaran yang diberikan oleh penulis itu layaknya sebuah kebutuhan pokok, di mana kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Pelaksanaan penyusunan modul sedap yaitu pada tanggal 19 September hingga 22 September tahun 2020. Tahapannya yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan,
pembuatan modul sedap pertama, pembuatan modul sedap kedua, serta pembuatan kisi-kisi soal pretest, pembuatan soal pretest, serta membuat kunci jawaban soal pretest dan pedoman penskorannya. Di mana output yaitu tersedianya perangkat-perangkat pembelajaran pendukung proses pembuatan modul, tersusunnya modul sedap pertama dan sedap kedua, tersusunnya kisi-kisi soal pretest, tersusunnya kunci jawaban, serta pedoman penskoran. Bukti capaian dari kegiatan keempat ini yaitu terbentuknya modul sedap pertama, modul sedap kedua, kisi-kisi soal pretest itu sendiri, kunci jawaban, serta pedoman penskorannya. Untuk kegiatan kelima, yaitu pendistribusian modul sedap pertama dan soal pretest, di mana pelaksanaannya yaitu dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020 dengan tahapan mendistribusikan soal pretest dan modul sedap pertama kepada wali murid. Kenapa kepada wali murid? Karena di sini penulis mengharapkan ada kerjasama antara pihak sekolah dengan wali murid, sehingga selama masa pembelajaran dari rumah, wali murid, orang tua siswa juga memiliki andil yang sangat besar untuk memotivasi siswa untuk belajar. Output dari kegiatan tersebut adalah terdistribusikannya soal pretest dan modul sedap pertama, di mana bukti capaian kegiatan adanya daftar pengambilan pretest siswa dan modul oleh wali murid. Perlu diperhatikan, di sini pendistribusian modul sedap dilakukan dengan cara mengundang wali murid melalui grup WhatsApp kelas untuk datang ke rumah peserta yang ditunjuk, siswa yang ditunjuk, dengan menggunakan protokoler kesehatan. Tetap menggunakan protokoler kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Untuk kegiatan keenam, di mana pengumpulan jawaban dilakukan pada tanggal 28 September tahun 2020 dengan cara pengumpulan mengundang wali murid siswa sehingga tetap terdapat komunikasi antara pihak sekolah dengan wali murid. Yang kedua yaitu tahapannya, pengumpulan modul sedap pertama oleh wali murid tetap dengan protokoler kesehatan. 3. Pengumpulan pretest oleh wali murid sekaligus dengan pendistribusian modul sedap kedua. Dan yang terakhir yaitu pengoreksian serta pemberian nilai modul sedap pertama serta hasil pretest siswa. Di mana outputnya terkumpulkannya modul sedap pertama, jawaban pretest, dan terdistribusikan modul sedap kedua, serta kita mendapat nilai dari modul dan pretest siswa. Buktinya apa? Buktinya yaitu daftar pengambilan modul sedap kedua, daftar nilai dari modul sedap pertama, serta daftar nilai dari pretest siswa. Di mana bisa kita lihat di sini, hasil pretest siswa yang sudah dikoreksi dan diberi nilai oleh guru memiliki rata-rata 67 siswa. 67, di mana siswa yang tidak tuntas dalam KKM sebanyak 16 siswa. Dari sini kita mengetahui bahwa hasil belajar siswa masih rendah karena dari 29 siswa masih ada 16 siswa yang belum tuntas dalam KKM. Yang kedua yaitu didapatkannya nilai rata-rata dari modul sedap pertama, di mana nilai rata-rata dari modul sedap pertama yaitu 75, di atas KKM yaitu KKM kelas 65. Sedap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober tahun 2020 dengan tahapan mengumpulkan jawaban modul sedap kedua dan pengoreksian serta pemberian nilai. Di mana bukti capaian kegiatan yaitu daftar nilai modul sedap kedua dan foto kegiatan. Di mana nilai rata-rata pengerjaan modul sedap kedua yaitu 79. Mengalami peningkatan dari modul sedap pertama. Soal post-test dan angket serta pendistribusian soal post-test serta angket.
yang mana dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai 10 Oktober. Penyusunan 5 Oktober, pendistribusian 10 Oktober. Tahapannya yaitu penyusunan soal post-test dan pendistribusian angket serta post-test tersebut. Outputnya tersusunnya soal post-test, tersusunnya angket, dan terdistribusikannya soal post-test serta angket. Bukti capaiannya soal post-test itu sendiri serta angket siswa. Bisa kita lihat di samping ini adalah angket dan post-test yang diberikan kepada siswa. Jawaban angket siswa, di sini terdapat sebuah kesimpulan bahwa 90% siswa merasa terbantu dengan adanya modul sedap. 90% siswa juga menyatakan bahwa materi dan modul dalam modul sedap mudah untuk dimengerti. Sama 90% siswa menyatakan bahwa soal dalam modul mudah dikerjakan. Sementara itu 93 siswa menyatakan lebih semangat dalam pembelajaran karena terdapat permainan-permainan yang ada di dalam modul. Serta ingin tetap dibuatkan modul selama pembelajaran jarak jauh. Lalu apakah secara garis besar dampak yang dihasilkan dari pemberian modul sedap itu sendiri? Yang pertama yaitu dampak bagi siswa. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari antusiasme siswa dalam pengerjaan tugas-tugas serta pengumpulan tugas, di mana dari yang awalnya hanya 6 siswa yang aktif berubah menjadi hanya 5 siswa yang terlambat dan tidak mengumpulkan soal-soal dengan tepat waktu. Siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan, serta hasil belajar siswa mengalami peningkatan, terbukti dari perbandingan atau perbedaan hasil pretest dan posttest yang sudah dilakukan oleh siswa. Sini kita bisa melihat ada kenaikan dari keberhasilan klasikal yang pertama 55% sebelum penggunaan modul sedap, kemudian ketika selesai penggunaan modul sedap yaitu 69%. Lalu apa dampak bagi penulis? Dampak bagi penulis sendiri yaitu menumbuhkan semangat dalam melaksanakan pembelajaran, serta meningkatkan kreativitas penulis dalam pembuatan modul sedap. Yang ketiga yaitu pemberian modul dan hasil yang dicapai dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan langkah selanjutnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada selama PJJ. Dampak bagi unit kerja sendiri yaitu kegiatan atau program sekolah bisa berjalan dengan baik karena pemberian modul sedap sesuai dengan promes dan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta memperoleh pengalaman baru terkait masalah dan penyelesaiannya selama pembelajaran jarak jauh. Sampailah kita pada bab terakhir yaitu penutup, di mana kesimpulan dari rangkaian kegiatan aktualisasi ini yaitu yang pertama, modul sedap dapat meningkatkan keaktifan siswa dengan bukti keaktifan awal siswa yang hanya 20% menjadi 87%, hanya 4 anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu materi dan soal di modul sedap mudah untuk dimengerti. Dibuktikan dengan soal yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik dengan nilai rata-rata modul 1 dan modul 2 yaitu 77. Nilainya di atas KKM yaitu 65. Yang ketiga yaitu modul dapat meningkatkan nilai hasil belajar siswa dengan bukti 56% keberhasilan siswa meningkat menjadi 69% dan hanya ada 9 siswa yang tidak tuntas KKM dari keseluruhan siswa yang berjumlah 29 siswa. Lalu apa saran yang dapat kita buat? Yaitu yang pertama yaitu pemberian modul sedap dapat diteruskan selama masa PJJ. Yang kedua yaitu pemberian modul dapat dijadikan alternatif atau acuan bagi unit kerja untuk langkah-langkah selanjutnya. Yang terakhir yaitu penulis disarankan senantiasa menimba ilmu terkait pembuatan modul sehingga ke depan modul bisa semakin sempurna. Demikianlah pemaparan yang bisa
lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya tuliskan di sini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan acuan untuk kedepannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.